api unggun sudah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendra, NPM 180101002, akan menjelaskan tentang tugas kepramukaan, yaitu yang pertama tadi sudah api unggun, lalu yang kedua tentang teknik menggambar. Jadi dalam teknik menggambar harus ada peralatan. Yang pertama kertas laporan, pensil HB dan 2B untuk menggaris. Terus ballpoint yang ketiga atau pulpen untuk menulis data dan keterangan. Yang keempat penggaris, yang kelima kompas bidik. Yang keenam pembidik atau masker, bisa dibuat dari bahan kotak korek api dengan tambahan benang atau kawat. Nah, bisa contohnya seperti gambar di berikut ini. Tulisannya. Gak rapi kelihatannya. Udah. Gak rapi Pause. ininya. Nah, itu tadi ya contoh dari yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu buatlah kertas di atas kertas laporan, bisa berukuran 2:1. Nah, selanjutnya bidiklah dengan kompas arah yang dituju atau yang ingin dicari. Setelah terlihat pada pembidik, tandai tempat tersebut, misalnya pohon, bukit, rumah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk kompas bisa menggunakan kompas HP yang HP-nya support dengan kompas jika kita ada di alam, ataupun menggunakan kompas sungguhannya. Nah, contoh kompas HP seperti ini. Mungkin ini contoh dari HP saya. Kalau nanti ada yang lain silakan. Lalu yang selanjutnya, pindahkan pemandangan yang kamu lihat pada kotak pembidik atau laporan. Jangan menggambar tanda-tanda atau benda yang bersifat sementara atau bergerak. Contoh ternak, mobil, motor, dan sebagainya. Mulailah menggaris panorama, mulailah dari yang terdekat dahulu, baru yang paling jauh. Arsiran pada kotak harus menggunakan pensil. Selesai mengasir, lengkapi data-data atau keterangan pada laporanmu dan mulai data gambar, alat-alat yang kita gunakan, sampai keterangan-keterangan selain pembuatan gambar. Di dalam menggambar itu juga ada teknik dalam mengasir. Nah, contohnya bisa sebagai berikut ini. Dan ini masuk ke dalam arsiran. Yang pertama ada arsiran miring, berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Yang kedua ada arsiran mendatar untuk bebatuan, sawah, dan ladang. Nah, untuk selanjutnya untuk pegunungan, gunung, dan bukit. Nah, arsiran mengikuti bentuknya. Kita lihat bentuknya seperti gunung dan bukit. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin jauh semakin renggang arisan ini kerapatan garisnya. Ini contoh dari teknik mengarsir dalam teknik menggambar. Oke, selanjutnya tugas ketiga adalah contoh panorama. Nah, contoh ini adalah teknik dari panorama atau gambar dari panorama. Di sini ada di data gambar terdapat keterangan. Contoh seperti yang digambar, satu ada tempat, jalan gunung apa dan sebagainya. Ada waktu, cuaca, suhu, angin, titik sasaran, tanggal. Nah, alat-alatnya untuk membuat ya seperti tadi, kertas laporan, pensil HB dan 2B, penggaris, ballpoint atau pulpen, kompas, bidik, masker, pembidik. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang keempat. Untuk selanjutnya tugas yang keempat, tanda medan. Nah, di tanda medan ini untuk menjelaskan kampung berbentuk kotak, rawa-rawa seperti 3 arsiran seperti air. Terus ada hutan jati, bentuknya seperti itu, sawah bentuknya juga seperti itu, kebun kelapa dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda medan seperti ini. Ini contoh dari tanda-tanda medan. Oke, selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda jejak. Tugas selanjutnya yaitu tanda-tanda jejak. Nah,
tanda-tanda jejak seperti ada di gambar. Jalan ke kanan 2 km lagi seperti itu. Sudah dekat atau 1 km lagi berbentuk ranting satu dengan di atasnya tambahan ranting. Jalan ke kiri atau belok ke kiri seperti itu. Jalan terus, jalan ke arah sudut atau ranting seperti di gambar nanti, seperti itu penunjuk arahnya. Oke, selanjutnya ikuti jalan ini. Jadi dia tanda panahnya seperti itu. Terus 5 langkah ada surat seperti itu. Kembali ke tempat seperti semula seperti itu. Tanda perkemahan seperti itu. Lalu jalan ke kiri, jalan terus seperti itu. Jalan ke kanan. Jalan ke kanan juga seperti ini. Jadi ada 2. Untuk selanjutnya tentang tanda arah atau tanda jejak, tanda perang atau bermusuhan seperti itu. Lalu kami berpisah juga seperti itu. Kembali tanda seperti itu. Jangan lewat tanda X atau tanda silang. Tanda seperti bulatan dan ada bulatan lagi di dalamnya, artinya saya telah kembali atau pulang. Tanda segitiga bahaya. Tanda tunggu seperti persegi tapi kotak-kotak. Air tak dapat diminum, segitiga, dan seperti tanda gambar air. Nah, itu tadi penunjuk arah atau tanda jejak. Adil lah, nggak apa-apa. Oh, 1. Masuk ini. Sore masuk. Oke, tadi contoh dari game. Di sini dari kelompok yang kalah mendapatkan hukuman untuk menggendong salah satu tim. Ini dia video yang kalah menggendong yang menang. Oke, tadi tugas tentang kepramukaan dari membuat api unggun sampai ke with game atau membuat game di luar ruangan atau berogu. Mungkin itu saja untuk tugas kali ini di pertemuan ke-13. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kesalahan yang terdapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.